Halo sobat muda, Kami menyambut siapapun Anda dari latar belakang apapun untuk bergabung bersama menyambut undangan Tuhan untuk bersekutu, memuji dan menyembah. Bersama kami, Komisi Pemuda Remaja GKI Bondowoso, Jawa Timur. dengan seluruh keberadaan kita, mari kita agungkan kuasa namanya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika kita mau jujur, sebenarnya kita juga sebel. Terkadang kita merasa malas, kita merasa enggan, ataupun kadang kita tidak bersemangat. Bahkan kita juga bete
kalau kita tuh gak kunjung bergerak untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan, sebagian besar semua kita tunda. Nah, mimpi dan masa depan seakan hanya bayang-bayang bagi kita. Inilah kita yang lemah di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan kita dengarkan Tuhan berkata kepada kita. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 13 ayat yang keempat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami membutuhkan tuntunan dari-Mu, agar kami boleh keluar dari lingkaran kemalasan yang selalu ada di tengah kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam kuasa tangan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama akan membaca Alkitab dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11, lalu dilanjutkan Amsal 10 ayat 4 dan 5. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik
menyembunyikan kelaliman. Ada satu kisah tentang si pemalas. Kisah ini dari Jawa Barat, yaitu tokoh yang cukup terkenal sih, namanya Kabayan. Alkisah karena dia suka tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Kemudian satu hari istrinya menyuruh dia untuk segera mencari tutut. Tadinya saya juga nggak ngerti tutut itu apa ya. Ternyata tutut adalah keong yang ada di sawah. Ya, tapi rupanya di sini tidak ada tutut. Kemudian Kabayan pergi ke sawah. Pagi-pagi dia berangkat. Sampai sore ditunggu tidak pulang. Kemudian istrinya mulai gusar. Kemudian ikut pergi ke sawah tempat Kabayan mencari tutut. Sampai di sana, apa yang ditemukan? Kabayan posisinya kurang lebihnya seperti saya. Dia hanya mengorek-ngorek, memakai tongkat, sambil mencari tutut itu. Saking jengkelnya, kemudian istrinya mendekatinya, dan kemudian ia didorong, dan dia akhirnya kecebur ke sawah itu. Seperti yang dikatakan oleh Amsal, rupanya ciri-ciri orang malas adalah tidur. Apa yang salah dengan tidur? Yang salah adalah kemalasan ketika tidur dan tidak kunjung bangun. Dia tetap rebah dan do nothing. Tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau menggerakkan dirinya untuk merubah sesuatu. Berarti kita perlu kesepakatan dulu di sini. Sebetulnya batasnya apa sih? Sejauh apa dimaksud dengan kemalasan, dan itu yang mungkin dimaksud oleh Alkitab untuk sesuatu yang perlu dihentikan, dan malas itu sendiri apakah masih dibutuhkan dalam kehidupan ini? Mengamati dari para gamers, saya menemukan sesuatu yang cukup bisa memberikan inspirasi bagi kita. Apa itu? Seorang bernama David Denham mengatakan, efficiency is intelligent laziness. Kemudian orang yang lain lagi mengatakan bahwa efficiency is a clever laziness. Seperti apa ini? Rupanya dikatakan seperti ini. Kalau kamu menemukan di timmu, ya, sudah bekerja begitu keras dalam waktu yang begitu lama, namun hasilnya sangat minim. Berarti rupanya kamu hanya mempunyai sedikit sumber, ya, untuk berkembang. Kamu membutuhkan salah satu sumber. Apa itu? Disebutnya yaitu a smart laziness. Ini menarik sekali. Mengapa? Karena lupanya gara-gara orang malas. Justru mereka berpikir, karena mereka pandai, mereka berpikir bagaimana caranya supaya kemalasannya itu terakomodir, supaya kemalasannya bisa tersalur. Saya masih mengingat, terkesan dengan satu istilah yang dipakai ketika kalau kita makan bareng-bareng, ya, pakai meja bundar-bundar,
makan bersama ya dalam pesta, kemudian makanan ditaruh di tengah, di situ ada tempat yang bisa diputar ya. Itu katanya namanya adalah lazy Susan. Mengapa kok lazy Susan? Karena rupanya Susan ini malas berdiri, saudara. Sehingga dia menciptakan meja yang bisa diputar. Dan akibatnya kita semua sekarang bisa menikmatinya. Kita nggak usah ribut untuk bingung untuk menyeberangkan tangan kita, mengambil makanan atau menggapai sesuatu yang terlalu jauh. Tinggal kita putar saja meja yang di tengah itu. Ini yang disebut dengan clever laziness. Jadi rupanya dunia ini juga maju menjadi efisien karena ada unsur malas. Namun unsur ini tidak jadi merusak. Mengapa? Karena di situ dibubui kepandaian, kecerdasan, dan ada inovasi. Ya. Kemalasan itu tidak dibiarkan, intinya begitu. Kita bersyukur, karena berarti unsur negatif, kata malas, ketika diolah, ternyata menghasilkan sesuatu dan bisa memberikan energi yang positif untuk kehidupan ini. Nah, kini kita perlu menyadari juga bahwa hampir semua orang, ya saya bisa katakan, termasuk diri saya, termasuk diri teman-teman, entah mengakui atau tidak, kita semua punya rasa malas. Betul atau tidak? Dengan jujur kita menjawab iya. Beda-beda malasnya. Ada yang rajin, begitu rajin belajar ya, tapi malas membantu orang tua. Ada yang begitu rajin bekerja, tapi malas untuk punya acara sama keluarga. Ada yang sangat malas belajar, tapi sangat rajin untuk berteman. Atau mungkin rajin belajar, tapi tidak rajin berolahraga. Atau sebaliknya, rajin olahraga, tapi malas belajar. Setiap kita punya unsur kemalasan-kemalasan itu. Dan semua kita mestinya tahu dong, kalau sebetulnya orang di sekeliling kita, bahkan kita, bisa merasakan kok kemalasan itu. Kemalasan di sisi orang lain sangat kentara. Semakin kuat rasa malas itu, semakin tercium, semakin terasa. Dan itu sangat mengganggu sebenarnya. Jadi berita baiknya adalah kita bersyukur karena sesuatu yang mau kita perangi hari ini, malas, itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Ternyata sesuatu yang dengan mudah dikenali, dengan mudah dideteksi, ditemukan. Dan terutama tentu Alkitab mendorong kita untuk menemukannya itu pada diri kita sendiri, sebagai upaya untuk mereksa dan merubah diri. Jadi, bukankah kita pernah merasa begitu terganggu dengan rasa malas yang kita miliki? Kita sebel, kita capek, bete, kita bosan sebetulnya dengan rasa malas yang ada dalam diri kita itu. Apalagi kita sudah berjuang untuk berusaha keluar dari situ, namun tak kunjung berhasil. Bukankah itu yang terjadi? Ini waktunya kita, dikatakan oleh Amsal, belajar dari semut yang terus tetap berusaha menggulirkan ya, roda kehidupannya. Mengapa? Karena memang di dalam Alkitab di sana sudah dinyatakan, diingatkan
bahwa mereka yang malas, mereka terancam dari masa depannya. Kok bisa begitu? Mana ada teman yang mau berteman dengan orang yang malas? Mana ada orang yang mencari jodoh? Oh, saya ingin punya jodoh yang malas. Tidak ada, sudah. Seganteng apapun Anda, secantik apapun kita, begitu orang mencium kemalasan itu, orang akan pergi. Bukankah itu juga yang mengkhawatirkan diri kita? Dan kalau hari itu mulai kita sadari hari ini, bersyukurlah. Karena dari situlah kita akan berangkat untuk mulai berdiri dan berkata seperti tokoh lemur ya dalam film Madagaskar yang disebut dengan King Julian kalau nggak salah, yang berkata, I got to move it, dan seterusnya itu. Intinya ayo gerak, dance, gerak, ayo gerak, apapun yang terjadi, ayo gerak, begitu. Nah, jadi Anda dan saya setidaknya belajar tentang dua hal. Yang pertama, bahwa kata malas ternyata masih dibutuhkan. Ketika itu diolah dan itu menjadi sumber yang cukup menarik, menjadi dunia yang efisien. Dan yang kedua, ternyata ini adalah satu penyakit atau satu hal yang menyedihkan yang terjadi di dunia dan itu sangat kentara. Berarti tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Dan mari kita temukan dalam diri kita. Dan yang terakhir, saudaraku, ada kemalasan yang berbahaya. Saya mencatat di sini adalah kemalasan yang nyelimur. Kenapa saya katakan kemalasan yang nyelimur? Ya, karena orangnya tidak berarti tidur atau tidak beraktivitas. Dia melakukan sesuatu. Namun hanya melakukan sesuatu yang nilai gunanya sangat rendah. Manfaatnya juga rendah. Bahkan kemungkinan besar telah menyakiti tubuh fisiknya. Mata, pikiran, dan lain sebagainya. Bahkan lupa makan. Kemalasan apa itu? Kemalasan yang nyelimur untuk main game. Saya pernah dalam posisi yang seperti itu, saudara. Dan itu bukan hal yang menyenangkan. Awalnya iya, karena ada dopamin yang membuat kita tiba-tiba senang dengan begitu cepat. Waktu itu saya nggak tahu istilahnya dopamin, sekarang saya tahu, saudara. Untuk itu saya sekarang memberitahu kepada teman-teman. Mengapa kalau kalian bermain kok rasanya langsung seneng dan begitu habis langsung loyo, saudara? Karena dopamin itu. Karena dopamin yang didapatkan bukan dopamin yang baik. Dengan dopamin yang baik, itu dopamin yang datang dari doa kepada Tuhan, dari spiritualitas, dari kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga dan seterusnya. Itu dopamin yang lebih long term, lebih bertahan lama di tubuh kita, di dalam diri kita. Nah, jadi yang berbahaya adalah kemalasan yang tidak disadari, yaitu yang nyelimur. Kemudian ada yang lain, kemalasan yang tercipta karena pemberontakan, karena kemarahan, kesel. Kita bosan dengan teriakan atau kata-kata tuduhan, ketidakpercayaan atau kurang penghargaan yang diberikan oleh orang tua kita. Lalu kita sengaja mengunci diri kita sengaja memilih jalan untuk, ya sudah aku nggak mau dengar mereka,
biarkan aku seperti ini. Temanku, betapa sedihnya. Sebetulnya semua orang yang sedang dalam kondisi yang berbahaya sebetulnya sudah teriak untuk ingin berhenti dan keluar. Kini berita baik bagi teman-teman sekalian. Jalan keluar apa yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua yang dalam posisi seperti ini? Di sana dikatakan bahwa orang rajin yang akan menerima apa itu? Menjadi kaya. Mengapa dia menjadi kaya? Dia bukan kaya dalam hal harta. Bukan. Tetapi dia akan kaya dari pengalaman. Lebih baik Anda mengganti kemarahan Anda, kekecewaan Anda itu dengan merasakan kembali cinta dari Kristus. Cinta yang begitu besar bagimu. Cinta yang jauh dari kemalasan. Karena cinta adalah obat bagi kemalasan. Ketika orang merasa dicintai, apalagi kita yang sedang malas ini, dan kita sadar bahwa Tuhan sangat mencintai kita, maka kita bisa memakai waktu kita untuk melakukan aktivitas yang lain. Menggantinya. Masih banyak dari sisi Anda yang mungkin Anda belum ketahui. Belum Anda eksplor lebih jauh. Bahwa sebetulnya Anda melakukan banyak hal. Punya kebisaan, kemampuan, talenta yang masih tertunda selama ini. Karena belum pernah dicoba. Berhenti untuk merengek dan meminta orang-orang yang ngeselin hidup kita, orang yang nyebelin bagi kita itu berubah. Tidak. Untuk apa kita menjadi sebel dengan hidup kita karena orang lain yang nyebelin? Rubahlah atmosfer kehidupanmu sendiri bersama Kristus, bersama Tuhan. Beranjaklah dari tempat tidurmu. Tegakkan badanmu dari rebahan. Berdirilah dan katakan, I like to move it. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan teman-teman dan kami semua yang bergumul karena kami merasa kami terikat dengan game online, dengan media sosial, membuang banyak sekali waktu kami. Kami sungguh rindu, kami berhenti, kami beranjak dan kami mengerjakan banyak hal yang lain yang jauh lebih baik dan sehat bagi kehidupan ini. Namun Tuhan, inilah kami yang masih seringkali kembali lagi ke titik-titik di mana kami menyesalinya.
Belum lagi, ya Tuhan, ketika kami masih diserang oleh kemalasan diri, ingin segera tidur kembali, baru bangun, dan kami merasa lelah, dan kami tahu yang lelah bukanlah tubuh kami, tetapi sebetulnya adalah jiwa, mental kami. Tuhan, inilah kami yang ingin bergandengan erat melalui kuasa Roh Kudus, merangkul sahabat, teman, saudara kami yang semuanya tergolek lemas untuk berdiri, bergerak bersama kekuatan dari Tuhan. Kau tahu Tuhan berapa banyak waktu yang sudah kami buang. Jika kami kumpulkan dan kami benar-benar menggunakan matematika kami dengan baik, maka dalam 1 tahun bisa jadi sudah lebih dari 2.500 jam yang terbuang sia-sia. Tuhan, kami ingin bahwa kegiatan ini kembali menjadi hiburan semata dan tidak mengikat kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, memberi mereka kesabaran, memberi mereka kemampuan untuk memahami apa yang kami sedang lalui. Dan ketika kami masih terus dihakimi dan dicap sebagai orang yang terikat dengan segala hal yang menjadi candu ini, Tuhan, ajar kami untuk merendahkan diri, tidak melawan dengan cara yang salah. Tapi kami justru memohon pertolongan dari mereka. Bersama dengan seluruh anak bangsa di negeri kami dan bahkan di seluruh dunia yang sedang bergumul bersama untuk benar-benar menginjakkan kaki kami dengan tegak di waktu yang Tuhan berikan ini, berkarya hanya untuk menemukan dan menjalani rencana Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jika kita yang pegang kendali pada tubuh dan hidup kita, maka akan berakhir pada kekecewaan dan penyesalan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ambil hidupku. Jadikan langkahku
Kini bersedialah untuk diutus oleh Tuhan, untuk mendobrak kehidupan, memerangi segala bentuk kemalasan dan kebuntuan, diubah menjadi satu gerakan bersama Sang Maha Agung. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber kasih setia dan rahmat yang mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera di seluruh kehidupanmu, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bangsa-bangsa gemetar, di atas kerubi Ia bertata. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kaki-Nya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah nama-Nya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran, Tuhan Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kaki-Nya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah nama-Nya. Musa, Harun dan Samuel menyerukan nama-Nya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnyalah mereka dari dalam tiang awan, ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud